Kemana ila Angkal al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Intermezzo kita kemarin udah 2 kali pertemuan itu intermezzo ya. 2 kali sekali. Terus kali ya gitu. Yang kedua kali kita santai di sini ya. Mulai enggak hadir, enggak tahuan. Kita di pertama kali pertemuan punya kesepakatan buat baca kitab, ngaji kitab Tanqihul Qaul lah. Insyaallah pertama, insyaallah Tanqihul Qaul. Kitab Tanqihul Qaul ini syarah dari kitab Lughabul Hadis. Dari kitab Lughabul Hadis. Karyanya Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Lughabul Hadisnya karyanya Imam Suyuti. Isi dari dalam kitab ini kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan tentang banyaknya fadilah-fadilah amal. Fadilah-fadilah amal. Di bab pertama ini beliau memulai untuk mengkaji tentang fadilahnya ilmu dan orang yang berilmu. Fadilahnya ilmu serta orang yang berilmu. Tujuannya apa? Tujuannya agar siapapun yang mendengar keutamaan-keutamaan dari apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW berkenaan dengan ilmu serta orang yang menghiasi dirinya dengan ilmunya Allah Ta'ala dapat tumbuh di dalam hatinya, di dalam sanubarinya semangat, kecintaan ya, semangat serta kecintaan terhadap ilmu. Ini Masya Allah. Kalau kita lihat orang di zaman sekarang, dia lebih asyik dengan kegiatannya masing-masing. Yang asyik hobinya main handphone, dia main handphone. Yang asyik begini ya begini, yang asyik begitu ya begitu. Padahal kalau mau ditelaah, kalau mau diteliti, seluruh apa yang diamalkan sama dia, gak ada fadilahnya itu. Gak ada nas fadilahnya, gak ada nas yang mengungkap tentang keutamaannya main handphone tuh gak ada. Kalau sekarang apa istilahnya? Nongkrong bareng, main game bareng-bareng, itu gak ada fadilahnya. Gak ada fadilahnya. Khawatir ya hadirin, khawatir. Kita ini terjerumus ke dalam apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW di dalam sabdanya. Nabi SAW itu memberi kisi-kisi kepada kita, memberi kata kunci kepada kita, membukakan sedikit rahasia kepada kita, bagi-bagi rahasia Nabi. Rahasia apa? Kata kunci apa? Beliau mengatakan di dalam hadisnya, salah satu tanda atau ciri seorang hamba itu yang Allah berpaling darinya, alamatu i'radillahi 'anil 'abdi. Salah satu tanda atau ciri kalau Allah udah berpaling dari itu hamba, Allah udah enggak ngereken, Allah enggak peduli sama nih hamba.
Apa cirinya kata Nabi? Istighaluhu bima la ya'ni. Allah sibukin dia di dalam hal yang gak ada nilainya, yang gak ada harganya. Saya nggak bilang orang yang ngabisin waktunya tiap hari untuk bermain game atau sosmed, tiap hari dihabisin waktunya untuk main game. Dan kebanyakan pemuda sekarang kayak gitu nih. Kalau ditanya cinta sama Nabi, cinta. Kalau ditanya cinta sama Allah, cinta. Tapi amalannya nggak menunjukkan dicinta sama Allah. Amalnya dia nggak nunjukin dicinta sama Nabi. Ente bayangin tiap hari dihabisin waktunya buat main game, main sosmed. Belum lagi TikTok, lagi dia sibuk sama TikToknya. Nggak jauh-jauh tuh, game, TikTok, kasur, tidur, makan. Udah nggak jauh-jauh, urusannya kayak begitu. Tiap hari dia habis umurnya kayak begitu. Saya nggak berani mengatakan Allah telah berpaling dari dia, tapi orang yang merasa dirinya kayak gitu, terlalu banyak sibuk dengan hal yang nggak penting, yang nggak pugu, ya. Dia harus mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia harus mawas diri, waspada itu. Karena salah satu tandanya Allah udah berpaling dari dia, Allah nggak mau tahu dia, Allah nggak suka sama dia, kata Nabi, Allah sibukin ini orang di dalam hal yang nggak pugu. Kalau kata orang Betawi, nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Hati-hati hadirin, kita pengen masuk surga, kita pengen kumpul sama Nabi. Kita siapin dari sekarang. Siapkan dari sekarang. Lain halnya kalau memang main handphone ada fadilahnya. Siapa yang main handphone sesaat, siapa yang main handphone sejam, siapa yang main handphone 1 hari, Allah dikasih dia pahala. Allah gugurin dia punya dosa. Wah, lain lagi ceritanya. Kita lomba-lomba ngabisin umur kita buat main handphone. Tiap hari ngurusin dunia aja, Masya Allah. Ente mau kerja, mau sibuk, terserah ente. Paling kagak siapin waktu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali ngaji. Biar punya cinta sama ilmu. Karena hal yang paling bisa membantu kita, menolong kita kelak di akhirat nih ilmu. Duduk di majelis ilmu kayak gini. Capek beb, duduk di majelis beb. Pegal pantat, pegal pinggang, semuanya. Itu baru pegal, ane udah dioperasi. Ente baru pegal, ane udah dioperasi, masih lagi ngajar. Belum kapok-kapok. Karena kenapa? Saya khawatir karena kata Nabi di lanjutan hadis itu beliau bilang barang siapa kata Nabi yang umurnya udah sampai 40 tahun tapi kebaikannya nggak lebih banyak, nggak ngalahin keburukannya, kata Nabi, falyatajahaz ilan nar, maka siap-siap deh buat berangkat ke neraka, kata Nabi. Mau masuk surga, siapin dari sebelum 40 tahun. Bagi yang muda-muda, semangat deketin diri sama Allah. Mesti semangat. Mau main bola, boleh. Mau bergaul, boleh. Mau nongkrong, boleh. Tapi ingat waktu. Bagi itu waktu semuanya, dibagi waktunya. Kenapa saya bilang tadi, saya udah dioperasi, masih nggak kapok duduk di majelis ilmu. Jangan saya, para guru-guru yang lain pun kayak gitu. Karena kenapa? Karena beliau tahu betapa mulianya duduk di majelis ilmu. Seperti ini. Di dalam kitab ini disebut di dalam bab pertama, baginda Nabi SAW bersabda,
kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dan hadis ini sifatnya umum, bukan khusus kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Buat semuanya dari zaman Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sampai sekarang dan sampai nanti lagi mau kiamat. Apa kata beliau? Ya Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud kata Nabi, julusuka sa'atan. Duduk kamu sesaat. Sesaat nih kata Nabi nih. Duduk kamu sesaat fi majlisil ilmi. Di dalam majelis ilmu. Ini kalau dihitung dari tadi sampai sekarang udah berapa saat nih? Udah berapa saat nih kira-kira? Gak ada yang bisa ngitung. Udah nggak saat-saatan lagi udah ini. Udah bersaat-saat. Udah jam-jaman udah. Loh ini kata Nabi sesaat aja duduk di majelis ilmu. La tamasu qalaman, enggak nyenggol pulpen, wala taktubu harfan, enggak nulis satu huruf pun dari ilmu yang kamu dengar, kata Nabi. Khairun laka min itqi alfi raqabatin. Itu pahalanya lebih afdol daripada kamu merdekakan 1000 budak, kata Nabi. Wa nadharuka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Dan kedua mata kamu yang kamu gunakan untuk memandang ke wajah orang alim, ke wajahnya guru kamu, satu pandangan saja kata Nabi itu lebih afdal, lebih baik daripada kamu sedekahkan 1000 ekor kuda untuk perang fi sabilillah. Satu pandangan itu terhitung dengan satu kedipan, kata Habib Ali Masyhur. Satu kali kedipan itu satu pandangan itu. Ente kaya, ente tajir melintir lagi. Ente bantu saudara-saudara kita di Palestina yang lagi perang di mana itu. Ente kirimin armada 1000 ekor kuda. Masya Allah itu. Besar nggak pahalanya? Ternyata kalah afdol sama memandang satu pandangan ke wajahnya guru kamu itu. Ente bayangin itu nyedekahin ente kaya raya, ente buang harta ente beliin kuda 1000 ekor, ente kirim ke Palestina buat saudara-saudara kita perang sama Israel itu. Itu masih nggak bisa nandingin pahalanya duduk di majelis ilmu, memandang ke wajah guru kamu. Terus yang terakhir baginda Nabi bilang apa? Wassalamuka alal alimi, dan salamnya kamu kepada orang yang berilmu, kepada guru kamu, itu lebih baik, khairun laka, itu lebih baik buat kamu min ibadati alfi sanatin, daripada ibadahnya kamu, melaksanakannya kamu kepada ibadah sunnah selama 1000 tahun. Mau cari di mana? Harapannya salafun saleh, harapannya para wali-wali Allah. Ya Allah, hidupkan kami di dalam ilmu dan matikan kami di dalam ilmu. Harapannya. Dikisahkan Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, Sabrati, Pratibul Haddad. Itu wafat setelah khatamin Ihya Ulumuddin. Khatam Ihya Ulumuddin. Khatam wallahu a'lam bishawab, wafat beliau. Dan banyak lagi ulama kayak gitu. Bahkan dikisahkan Imam Abu Hanifah waktu wafat itu membawa pertanyaan yang belum dari orang lain sebelum beliau menjawab. Kalau nggak salah itu pertanyaan head, kalau nggak salah ingatannya. Beliau ditanya persoalan head perempuan. Sebelum beliau sempat ngejawab, beliau wafat. Tapi subhanallah, karena agungnya ilmu, karena mulianya ilmu, beliau dapat jawaban pas di barzakh.
Pas di barzakh beliau dapat jawaban, beliau minta izin untuk datang ke mimpinya itu orang yang nanya. Buat ngejawab pertanyaannya. Akhirnya itu pertanyaan itu orang dijawab sama Imam Abu Hanifah di dalam mimpinya. Kadang mulianya itu banyak orang kayak gitu. Ulama kita rata-rata kayak gitu. Salaf-salaf kita kayak gitu. Para sholihin-sholihin kita kayak gitu. Para wali-walinya Allah kayak gitu amalnya. Pengen hidup dalam keadaan ilmu, hidup dengan ilmu, bersama ilmu, mati bersama ilmu. Al-Imam Syekh Ramadan Al-Buti, saking cintanya sama ilmu, waktu Suriah digempur sama ISIS, nggak melemahkan semangatnya beliau untuk keluar subuh-subuh dari rumahnya menuju ke Masjid Jami' buat ngajar tafsir. Waktu lagi ngajar tafsir kayak gini, dibom masjidnya. Dibom, masuk ISIS, nembak kepalanya beliau sampai darahnya nyeplak masih di Quran yang beliau bawa buat ngajar tafsir. Beliau mintanya kayak gitu memang. Allahumma hdina bil ilm wa amitna bil ilm. Ya Allah, hidupkan kami di dalam ilmu bersama ilmu, wafatkan kami bersama ilmu. Nggak ada satu amalan yang bisa ngalahin kemuliaan atau keagungan pahala dari duduk di majelis ilmu belajar. Tapi nggak paham deh, urusan paham nggak paham itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Ta'ala. Mau bagi pahamnya atau belum mau bagi, itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Paham? Bisa dimengerti? Bahkan baginda Nabi SAW hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man masya ila halqati alimin." Barang siapa yang berjalan keluar dari rumahnya menuju ke perkumpulan halaqah, perkumpulan atau kelasnya orang alim, ke madrasahnya orang alim, ke majelis ilmu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke majelis ilmu, kata Rasulullah SAW, kana lahu bikulli khutwatin mi'atu hasanatin, maka Allah bakal catat buat dia 100 pahala. Allah catat 100 pahala di dalam setiap langkahnya. Per langkah Allah tulis 100 pahala buat dia, 100 hasanat, 100 kebaikan. Apa sampai di situ aja? Enggak, belum. Enggak berhenti sampai di situ, kata baginda Nabi, apalagi? Fa idza jalasa indahu. Nah, kalau dia udah sampai di majelis taklimnya, dia duduk di situ, wastama'a ma yaqul, dan dia dengerin, dia simak baik-baik ilmu yang dia kaji, yang lagi dia dilantunkan, yang lagi dia dicurahkan oleh gurunya. Kana lahu bikulli kalimatin hasanatun, maka Allah catat setiap kalimat yang dia dengar menjadi hasanat buat dia. Allah catat 1 hasanat, 1 kalimat 1 hasanat yang dia dengar. Ada yang bisa menghitung kalimat yang saya keluarkan di sini berapa banyak? Berarti pahala yang Allah catatkan buat antum semuanya, dari apa yang antum dengar kepada saya, itu pun gak bisa antum hitung. Kalau antum gak bisa nyebutin berapa kalimat yang saya keluarin dari tadi sampai sekarang, maka sebanyak itu juga pahala hasanat yang Allah catat buat ente. Inilah yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Ya, makanya Masya Allah, kita bangun semangat. Semangat buat kumpul di majelis ilmu. Kita mesti sadar, waduh, saya banyak pakai umur saya buat kerja, saya banyak pakai umur saya buat nongkrong yang gak jelas, saya pakai umur saya buat main handphone. Bayar ini semua, gampang bayarnya. Bagaimana caranya? Duduk di majelis ilmu.
Duduk di majelis ilmu, ente duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu, dengerin baik-baik. Ente pandangin baik-baik tuh wajah guru ente. Salaman sama guru ente. Salaman. Kalau memungkinkan salaman, kalau enggak salam pakai hati. Biar dapat tuh semua pahalanya. Kita enak. Kita enak banget, Masya Allah. Syuf dikatakan sama Rasulullah. Saya buka ini. Rasulullah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bilang di dalam sabdanya, yaqulullahu azza wa jal, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, idza arada abdi. Allah bilang nih, idza arada abdi ayya'mala sayyi'atan fala taktubuha alaih. Para malaikat-malaikatku, kalau seandainya ada hambaku, kalau seandainya ada hambaku yang ingin melakukan sebuah kejelekan, maka jangan dicatat dulu. Jangan dicatat dulu, kata Allah Ta'ala. Ingat-ingat ya, para malaikat-malaikat, kalau andaikan hambaku dari umat Muhammad mau melakukan kejelekan, keburukan, kemaksiatan, mau melakukan dosa, jangan dicatat dulu. Sampai kapan? Hatta ya'malaha. Sampai mereka mengamalkan. Sampai mereka mengamalkan betul-betul itu keburukannya. Ntar malam mau minum khamar, nggak dicatat tuh, nggak boleh dicatat dulu. Sampai kapan? Sampai diminum benar-benar tuh khamar, baru dicatat sama Allah. Fa'in amilaha faktubuha bimithliha. Kalau dia sudah melakukan, maka catat seperti apa yang dilakukan dia. Minum khamar 1 tegukan, catat 1 tegukan. Minum khamar 2 tegukan, catatnya 2 tegukan, kata Allah Ta'ala. Ini perintahnya Allah. Wa in tarakaha, kata Allah. Wa in tarakaha min ajli, maka seandainya dia nggak jadi melakukan maksiat tersebut, amal buruk tersebut, karena aku, kata Allah, saya nggak jadi mau berbuat maksiat, saya nggak jadi karena apa? Karena dia takut sama Allah Ta'ala. Faktubuha lahu hasanah. Faktubuha lahu hasanatan. Maka catat buat dia 1 kebaikan. Kita niat mau maksiat, nggak dicatat, sampai kita eksekusi. Kita batalin niat kita buat bermaksiat, mau bermaksiat, buat bermaksiat karena Allah Ta'ala, maka Allah suruh catat malaikat kita mendapatkan 1 hasanah. Wa idza arada ayya'mala hasanatan. Nah, kalau seandainya ada hambaku yang ingin melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, faktubuha lahu hasanatan. Baru niat aja nih, kata Allah Ta'ala, langsung catat aja udah. Buru-buru catat. Fa'in amilaha. Lantas bila mana dia sudah melakukannya, dia sudah melaksanakan niatnya untuk mengamalkan amal baik, amal soleh, apa kata Allah Ta'ala? Faktubuha lahu bi'ashri amthaliha. Catat buat dia 1 kebaikan yang dia perbuat dengan 10 hasanat. Kalau dia ngamalin 1 amal baiknya, catat 10 kebaikan buat dia. Dia udah mengamalkan 10 kebaikan semacam itu. Selesai? Belum.
Yang terakhir kata Allah Ta'ala kepada malaikatnya, catat ila sab'i mi'ati dhi'fin. Catat sampai 700 kali lipat. Catat sampai 700 kali. Kurang apa coba? Saya nanti malam Rebo di Mardani bulan depan mau hadir taklim. Dari semenjak itu udah dicatat tuh sama Allah. Sampai bulan depan tuh terus dicatat sama Allah Ta'ala tuh. Terjadi umurnya sampai dia hadir di sini. Dia hadir di sini. Itu terlaksana niatnya saja. Itu udah dicatat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kebaikan buat dia. Di luar pahala yang Allah bakal bagi buat dia, hasanat yang bakal Allah bagi buat dia karena dia duduk di majelis ta'lim, dia lihat wajah gurunya, dia dengerin omongan gurunya. Belum lagi kalau dicatat tuh ilmu. Coba ente mau cari di mana nih amalan kayak begini? Makanya kalau nyari amalan jangan yang bisa terbang dah, udah nggak kepake yang kayak begitu. Beb, ane mau cari ilmu yang bisa kebal. Sekebal-kebalnya orang kebal masih takut bininya di rumah. Iya beneran. Muruk preman, jagoan Senen, tatonya banyak, bininya minta duit belanja, diam. Tuh baru bininya tuh minta duit belanja, belum lempar panji tuh. Kalau udah pakai main eksekusi panji tuh, udah berat lagi tuh. Cari ilmu yang ajib-ajib aja. Kayak sakti-saktian ya Allah. Cari ilmu yang bikin Allah cinta sama kita. Cari ilmu yang bikin Nabi cinta sama kita. Jangan cari ilmu yang lain-lain dah. Kecuali ada ilmu nih, bisa ngusir Israel dari rumah ente. Lah mogol ente cari itu ilmu, ya enggak? Israel datang ke stop, Anda lagi sibuk. Ya enggak? Dipulang tuh. Nah, ajib tuh ilmu. Baru boleh deh, ente ajarin Anda lagi boleh. Loh, ini nuntut ilmu kebal, bisa terbang ya. Barang kebal kalah sama duit. Beneran. Orang kebal dibacok. Kagak punya duit, mau beli beras kagak bisa, lapar juga sama. Gitu dong. Ya enggak? Ini yang ajib nih, ilmu kayak begini nih yang ajib. Duduk di majelis ilmu asyik anteng adem ayam yang sambil sendu-sendu. Ngantuk, nikmatin ngantuknya nih. Ya enggak? Padahal kalau main handphone sih jam segini masih kuat. Kalau nongkrong jam segini sih belum riap-riap matanya. Iya. Biar kate lagi ente ngantuk-ngantuk. Biar kate ngantuk-ngantuk, Allah nggak berhenti tuh catat tuh pahala buat kita. Dicatat sama Allah Ta'ala. Kurang apa Tuhan kita? Kurang apa? Makanya pantas kalau Allah Ta'ala bilang di dalam hadits qudsi, man lam yarda 'alal ghada'i wa lam yasbir 'alal bala'i falyasir roban siwa. Kalau ente, kata Allah Ta'ala, kalau lu enggak redha dengan ketentuan yang gue beri, dan lu enggak sabar dengan ujian yang gue lagi kasih, silahkan lu cari Tuhan yang lebih baik dari gue, kata Allah Ta'ala. Gak usah pakai rencana yang mau murtad, udah Allah suruh deh. Kalau lu nggak kuat, ya nggak, lu nggak kuat, nggak sabar gue uji, lu nggak terima sama ketentuan yang gue bagi, lu silahkan cari Tuhan yang lebih baik dari gue, kata Allah Ta'ala. Nikmat, Masya Allah. Nikmat ajib. Duduk begini-begini doang, dilihat sama orang sih begini-gini doang nih duduk. Lah ntar di akhirat, yang sekarang artis pakai Mercy lagi, yang pakai punya pesawat pribadi, lah besok di akhirat gantian. Tapi mudah-mudahan nasibnya sama kita. Amin. Mudah-mudahan nasibnya sama. Amin. Oh. Kalau di akhirat bisa pakai hawa nafsu kayak sekarang sih, wah hancur dah. Iya.
Kalau di akhirat masih laku tuh hawa nafsu, kan kita di akhirat nggak kayak gini. Udah hidupnya udah terlepas dari hawa, jauh dari nafsu, udah nggak ada tuh. Fitrah semua udah. Paham nggak? Makanya di akhirat itu nggak usah heran. Wah, anak nuntut orang tuanya, anak nuntut bapaknya, anak nuntut ibunya. Ya Allah, jangan masukin di ke surga ya Allah. Dia nggak pernah ngajarin saya apa-apa tuh. Saya nggak pernah dikenalin kepada kamu ya Allah. Dia nggak pernah kenalin saya kepada engkau ya Allah. Akhirnya nih bapak nih mak diseret ke neraka, nih anak masuk surga. Kalau kita di dunia mikir, sanggup juga tuh anak, kurang ajar juga tuh anak. Iya, dia mikirnya pakai hawa, pakai perasaan. Di sana nggak ada perasaan, nggak laku baper di sana. Udah kalau seandainya perasaan dibawa ke sana, masya Allah. Ya Allah, apapun di surga kan kalau kita berhajat pasti digabul, benar nggak? Lo bisa berapa? Ya Allah, saya sumpah ngeliat tuh orang, saya nggak, yang itu pindahin ke neraka aja tuh ya. Bisa begitu. Oh. Ya Allah, saya enek asal ngeliat nih orang, saya enek ya Allah. Saya nggak demen banget lihat nih orang ya Allah. Bisa berhajat kayak gitu orang. Ya ini bagusnya kayak gitu, masya Allah. Nikmat, wallah nikmat. Masih kama majma'il maulid. Ini perkumpulan maulid. Perkumpulan maulid ya kayak gini. Perkumpulan maulid tuh bahasnya ilmu. Adanya majelis kayak gini kan karena barokah maulidnya Nabi, barokah lahirnya Nabi, benar gak? Wahai siapapun yang ngerasa dirinya banyak maksiat, kalau mau tobat tempatnya di sini. Paling cepat diampunin sama Allah Ta'ala. Paling cepat diampunin sama Allah. Paham? Jadi begitu. Mudah-mudahan tetap semangat kita berjuang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tagarub kepada Allah Ta'ala dengan cara kumpul di majelis ilmu, mencintai perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengokohkan hati kita, tekad kita di dalam bertapak kilas di bawah langkah-langkahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga perkumpulan kita semacam ini membawa kita semua ke dalam perkumpulan yang agung, yaitu perkumpulan yang di mana di situ ada Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di dunia barzakh dan di akhirat kelak nanti kita selalu dibersamakan oleh Allah Ta'ala oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi rizqi wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik azizan fi ayunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirah wa minal mubarakin ya kathirana wa lihasanana fi halibai bila zawal ya mubian bila mithal falakal hamdu wa laka minna wa laka syarafu ala kulli hal. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.